Selamat datang di Sera. Untuk beberapa alasan, kami mengganti dari Nera Noctis ke Sera. Sera akan membahas mengenai berbagai hal tentang masyarakat dan budaya, termasuk hal-hal horor dan menyeramkan dari seluruh dunia. Baik, kita mulai pembahasannya. Sebelum, kami mengingatkan bahwa kami akan menggunakan kata-kata yang sopan dan menghindari kata-kata kasar, dan jika ada yang salah dalam penyampaian dan tingkah laku kami, atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu. Oke, kita mulai pembahasannya. Hari ini, kita akan membahas sebuah bangunan yang sangat luar biasa. Dari luar kelihatannya ini simbol kekuasaan tertinggi di Jepang ya. Iya, kediaman resmi Perdana Menteri. Betul. Tapi di balik dindingnya yang megah itu, ternyata tersimpan cerita yang jauh lebih kelam, lebih aneh, dan terus terang lebih menyeramkan. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar reputasi angker tempat ini, lapisan demi lapisan. Kita mulai dari sejarahnya yang berdarah dulu. Lalu mungkin ke kesaksian langsung dari para pemimpinnya ya, yang mengaku diganggu. Nah, itu dia. Sampai nanti kita coba pahami apa yang disebut kutukan politik modern yang katanya melekat di sana. Dan ini bukan sekedar cerita rakyat biasa kan. Yang bikin menarik itu justru persimpangan antara kekuasaan, politik, dan tahayul. Tepat. Kita akan lihat bagaimana para tokoh yang paling rasional di sebuah negara merespon sesuatu yang sama sekali tidak rasional. Benar paham, kita harus mulai dari fondasinya. Bangunan ini sendiri, Kantekote, dibangun tahun 1929 di pusat kota Tokyo. Arsitekturnya megah sekali. Sangat megah. Tapi di balik kemegahan itu, nah, disitulah masalahnya. Fondasi reputasinya itu bisa dibilang dibangun di atas pertumpahan darah. Tepat sekali. Sejarah kekerasan di tempat ini jadi kunci untuk semua cerita mistis yang muncul kemudian. Betul. Ada dua peristiwa besar yang jadi titik awalnya, dan keduanya terjadi nggak lama setelah gedung ini berdiri. Yang pertama itu insiden 15 Mei 1932. Saat itu, Perdana Menteri Tsuyoshi Inukai dibunuhkan, ditembak mati oleh perwira muda Angkatan Laut di dalam gedung itu sendiri. Iya. Saya nggak bisa bayangin betapa traumatisnya itu bagi sebuah bangsa. Pemimpin mereka dieksekusi di pusat kekuasaan. Itu luka nasional. Dan sayangnya, kekerasan itu nggak berhenti di situ. Cuma 4 tahun kemudian, tahun 1936, terjadi lagi upaya kudeta. Insiden 26 Februari yang lebih besar itu ya? Benar. Kali ini Perdana Menteri Keisuke Okada yang jadi sasaran. Dan dia selamatnya juga dengan cara yang luar biasa kan? Sembunyi di dalam lemari. Tapi orang lain nggak seberuntung itu. Banyak yang tewas, termasuk saudara iparnya yang dikira sebagai dirinya. Jadi dalam waktu kurang dari 10 tahun, bangunan itu sudah jadi saksi bisu dari banyak sekali kematian yang mengerikan. Dan ini bukan cuma cerita dari buku sejarah. Katanya ada sisa-sisa fisik dari tragedi itu yang sengaja nggak dihapus ya. Betul, seperti bekas lubang peluru di beberapa bagian, jadi seperti pengingat abadi. Tapi poin yang paling krusial, yang benar-benar mengubah segalanya, adalah keputusan setelah renovasi besar di awal tahun 2000-an. Apa itu? Gedung tua yang jadi lokasi pembunuhan itu diubah fungsinya dari kantor menjadi kediaman resmi. Tunggu. Jadi mereka secara harfiah meminta para Perdana Menteri untuk tidur di tempat yang dulunya lokasi pembunuhan. Tepat sekali. Itu kan seperti membangun apartemen di atas bekas tempat kejadian perkara. Rasanya seperti sengaja mencari masalah. Nah, dari sinilah cerita-cerita pribadi yang meresahkan mulai bermunculan. Ini bukan lagi sekedar sejarah kelam, tapi pengalaman langsung. Nah, ini bagian yang paling bikin saya merinding. Karena kesaksian ini datangnya bukan dari staf kebersihan atau penjaga malam. Tapi dari para Perdana Menteri dan istri mereka. Orang-orang yang kita anggap paling logis. Betul. Apa penampakan yang paling sering mereka laporkan? Yang paling konsisten itu arwah tentara berseragam militer dari era Perang Dunia II. Ini sangat spesifik. Berhubungan langsung dengan sejarah kudeta itu ya? Iya, hantu yang muncul bukan sosok acak, tapi gema dari masa lalu bangunan itu. Istri mantan Perdana Menteri Tsutomu Hata, misalnya, secara terbuka bilang kalau dia merasakan aura yang sangat menekan. Menekan dan menakutkan ya? Bahkan dia mengaku pernah melihat sekelompok perwira militer di taman pada malam hari. Melihat langsung, bukan cuma perasaan. Wah, itu level yang berbeda. Dan ada juga laporan tentang fenomena fisik kan?
Ya, banyak staf yang kerja di sana melaporkan mengalami apa yang dalam bahasa Jepang disebut kanashibari. Oh, tindihan kalau di sini ya. Betul, perasaan lumpuh total pas tidur padahal pikiran sadar, sensasi yang sangat menakutkan. Saya pernah dengar cerita yang sangat detail dari mantan Perdana Menteri Yoshiro Mori. Kisahnya benar-benar seperti adegan di film horor. Kisah Mori memang salah satu yang paling terkenal. Dia cerita, suatu malam dia terbangun karena dengar suara gagang pintu kamar tidurnya berderak pelan. Seolah ada yang mau masuk. Iya, dia beranikan diri buat ngecek, tapi nggak ada siapa-siapa di koridor. Terus bagian terbaiknya. Pas dia kembali ke tempat tidur, dia dengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa, tapi suara derap sepatu bot militer di atas karpet tebal, berjalan menjauh dari pintunya. Wah, Dia sangat yakin dengan apa yang dia dengar. Begitu yakinnya, sampai-sampai dia secara pribadi menasehati penggantinya, Junichiro Koizumi. apa nasihatnya? Cuma kalimat singkat, hati-hati dengan hantu. Bayangkan, serah terima jabatan Perdana Menteri ada bonus peringatan supernatural. Lalu bagaimana reaksi Koizumi? Apa dia menertawakannya? Justru sebaliknya, dia menanggapinya dengan sangat serius. Kabarnya, sebelum pindah, Koizumi memanggil seorang pendeta Shinto untuk melakukan ritual Oharai. Ohara itu semacam ritual penyucian untuk mengusir roh jahat atau energi negatif kan? Betul, fakta bahwa seorang pemimpin negara merasa perlu melakukan ritual pengusiran setan sebelum menempati kediaman resminya itu menunjukkan betapa kuatnya reputasi angker tempat itu. Ini menimbulkan pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana para pemegang kekuasaan tertinggi menghadapi sesuatu yang di luar kendali mereka? Nah, ada contoh lain yang juga sangat unik dari mantan Perdana Menteri Taro Azo. Dia dikenal sebagai sosok yang cukup skeptis. Oh ya, tapi dia juga punya cerita sendiri. Punya. Dan cerita Aso ini favorit saya karena reaksinya sangat tidak terduga. Suatu malam, dia dengar suara gemeretak aneh dari dinding. Padahal nggak ada gempa. Pikiran pertamanya adalah, ini pasti hantu. Sejujurnya, kalau saya yang di posisi itu, reaksi saya mungkin lebih ke arah teriak dan lari ya. Tapi apa yang dia lakukan? Alih-alih takut, dia justru duduk bersila di tempat tidurnya, menghadap ke arah suara itu, dan melakukan sesuatu yang paling ia kuasai. Apa itu? Formalitas. Dia memperkenalkan diri dengan sangat sopan. Saya Taro Aso yang baru saja diangkat menjadi Perdana Menteri. Hah? Dia? Seolah-olah dia sedang bertemu dengan delegasi dari dunia lain. Itu luar biasa. Dia mencoba menerapkan protokol diplomatik pada hantu. Apakah berhasil? Anehnya ya, Aso sendiri mengakui bahwa setelah dia menyapa dinding itu, suara gemeretak itu berhenti total dan tidak pernah terdengar lagi. Wah. Meskipun di kemudian hari dia coba kasih penjelasan yang lebih logis, mungkin itu cuma struktur bangunan tua, dia mengakhiri ceritanya dengan bilang, sampai sekarang saya masih berpikir jangan-jangan itu memang hantu. Kisah Taro Aso ini memberi kita wawasan kunci tentang psikologi manusia. Saat dihadapkan pada hal yang tidak bisa dijelaskan, salah satu cara bertahan kita adalah mencoba mengendalikannya. Benar. Dan bagi seorang politisi senior, cara itu adalah protokol formal. Sangat menarik. Oke, jadi kita sudah dengar cerita-cerita pribadi yang sangat detail dan konsisten dari para pemimpinnya. Tapi saya penasaran, bagaimana sih sikap resmi pemerintah? Kan nggak mungkin mereka bilang, ya kediaman Perdana Menteri kami berhantu. Tentu saja tidak. Sikap resmi mereka ya seperti yang bisa diduga adalah penyangkalan formal. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan jawaban tertulis yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tentang keberadaan makhluk halus. Jawaban birokrasi yang sangat standar ya. Tapi di balik penyangkalan resmi itu, sepertinya ada tindakan yang sedikit kontradiktif. Seperti ritual Oharai yang dilakukan Koizumi tadi ya. Betul. Atau laporan bahwa ritual penyucian besar juga dilakukan sebelum renovasi. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa repot-repot? Pertanyaan yang bagus. Dan ada lagi keraguan yang datang dari Yoshihide Suga, yang saat itu menjabat Kepala Sekretaris Kabinet. Ketika wartawan mendesaknya soal rumor hantu ini, dia nggak menyangkal mentah-mentah. Apa katanya? Dia memberikan jawaban politisi yang sangat lihai. Dia mengakui memang benar ada berbagai rumor, dan bilang kalau topik hantu sering jadi bahan obrolan santai di antara para menteri. Dia tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Tepat. Waktu wartawan tanya apakah dia pribadi pernah merasakan sesuatu, dia tertawa dan menjawab, kalau Anda bilang begitu, saya jadi berpikir begitu. Sangat cerdik. Dan ironisnya, ketika Suga kemudian menjadi Perdana Menteri, dia sendiri memilih untuk tidak tinggal di kediaman itu kan? Ini membawa kita ke lapisan cerita berikutnya.
yang mungkin lebih berpengaruh daripada cerita hantu itu sendiri ya? Gagasan tentang sebuah kutukan politik. Ya. Mitos modern bahwa Perdana Menteri yang berani tinggal di sana bakal bernasib sial dan punya masa jabatan yang sangat singkat. Anggapan ini diperkuat oleh data. Ada periode di mana 6 Perdana Menteri berturut-turut yang tinggal di kediaman itu semuanya lengser dalam waktu sekitar 1 tahun. 6 kali berturut-turut itu pola yang sangat sulit untuk diabaikan. Sangat sulit. Lalu muncullah kontras yang paling tajam, Shinzo Abe. Pada periode keduanya, dia memecahkan rekor masa jabatan terlama dalam sejarah Jepang. Dan kuncinya, Selama hampir 8 tahun itu, dia sama sekali tidak tinggal di kediaman resmi. Dia memilih pulang pergi setiap hari dari rumah pribadinya. bagi mereka yang percaya pada kutukan, ini adalah bukti A+ ya. Ini adalah bukti pamungkas. Seorang Perdana Menteri menghindari kediaman itu dan karirnya langsung stabil. Tentu saja, ini memperkuat narasi kutukan secara masif. Tapi apakah ini benar-benar hubungan sebab akibat atau hanya kebetulan belaka? Disitulah kelemahan dari teori kutukan ini. Contoh terbaiknya adalah Yoshihide Suga yang tadi kita bicarakan. Oh iya? Dia juga hanya menjabat selama sekitar 1 tahun dan dia tidak tinggal di kediaman itu. Jadi, jelas ada faktor-faktor politik lain yang jauh lebih kompleks. Jadi ini lebih merupakan korelasi, bukan kausalitas. Tapi tetap saja, persepsinya di publik sangat kuat ya. Sangat kuat. Fakta bahwa seorang pemimpin negara mungkin membuat keputusan logistik yang penting seperti di mana ia harus tinggal dengan mempertinggalkan cerita hantu, itu sungguh luar biasa. Ini menunjukkan betapa kuatnya sebuah narasi, bahkan di level tertinggi pemerintahan. Betul sekali. Entah mereka benar-benar percaya, atau hanya tidak mau mengambil resiko, atau mungkin ya, cuma lelah terus ditanya wartawan soal hantu. Jadi kita telah menjelajahi sejarah kekerasan sebuah bangunan ikonik, mendengar langsung kisah-kisah ganjil dari para pemimpin Jepang, dan melihat bagaimana cerita rakyat supernatural bisa berkelindan dengan kutukan politik modern. Ini adalah titik temu yang langka antara kekuasaan negara dan dunia gaib. Tepat. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Apakah keengganan beberapa pemimpin untuk tinggal di kediaman resmi itu benar-benar karena takut hantu atau kutukan? Atau ada alasan lain? Atau mungkinkah itu hanya narasi publik yang lebih mudah diterima, yang sebenarnya menutupi alasan-alasan yang jauh lebih praktis dan duniawi? Maksudnya seperti apa? Mungkin mereka hanya menginginkan privasi yang lebih besar, atau merasa lebih nyaman dan aman di rumah mereka sendiri. Bisa jadi mereka hanya ingin menjaga jarak yang tegas antara kehidupan politik yang penuh tekanan dan kehidupan pribadi mereka. Dan lebih mudah bilang berhantu daripada? Daripada bilang, saya tidak suka fasilitasnya, atau saya ingin privasi. Mengatakan, saya tidak tinggal di sana karena mungkin berhantu, bisa jadi alasan yang lebih mudah diterima oleh publik dan media. Menarik sekali. Ini membuat kita bertanya-tanya, seberapa banyak dari apa yang kita sebut tahayul sebenarnya adalah sebuah cerita yang, berguna untuk melayani tujuan lain yang lebih personal dan strategis.